Kita semua diberikan oleh Allah banyak sekali kenikmatan, terutama kenikmatan sehat, kenikmatan yang luar biasa. Ini tuh melaku sepedaan itu nyalip anak wong lorosnya umumnya, kok langsung mikir baik, untung kita itu diberi isok sehat dan ternyata nikmatnya luar biasa. Bayangno jika ada orang itu ojo meneh kadek budal ngaji mlaku tok niku uangnya, ternyata kita itu diberikan nikmat yang luar biasa, memiliki terutama nikmat sehat. Cuma tidak setiap orang itu terus kemudian niki sadar bahwa nikmat sehat itu adalah nikmat yang luar biasa, sehingga jarang sekali kenikmatan itu digunakan untuk memperbanyak, mengimplementasikan kepada Allah. Itu adalah apa yang diperintahkan, karena pada hakikatnya tubuh kita, nyawa kita, kesehatan kita itu adalah Allah yang memberi, bahkan itu adalah miliknya Allah. Sehingga ketika kita itu misalkan dianggap ada meminjam di koyok awak itu berarti kan silian, artinya kita itu nyele digunakan untuk kebaikan, ini si nyili mesti senang. Nyili sepeda digawe ziarah kenang masjid, ini mesti nyili senang. Tapi nyili sepeda digawe maling atau ngerampok, ini mesti sing nyili kecewa. Terus disili tiba-tiba digawe gak digawe api tapi digawe elek. Dan itu sama dengan ketidakikhlasannya orang tua, misalkan ngekekno anak nanggene wong lanang, misalkan berapa janjine arep digawe api tiba-tiba digawe elek. Nah, ngono iku ya tentu maratuane ya kecewa. Maka ketika kita itu diberi nikmat yang luar biasa niki, yaitu nikmat kesehatan, maka sepantasnya orang yang diberi nikmat itu ya kudu berterima kasih. Itu dan kemudian selalu ditambahkan terus rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, sekarang yang ketiga. Minan nasi yas'a fi jam'i khutamid dunya summa yumsikuhu qabidun yadahu alaihi. Saya melihat bahwa setiap manusia, setiap orang itu mereka berusaha untuk mengumpulkan harta dunia. Kemudian harta itu ditahan, dikumpulkan, ditumpuk, digegem, tidak dikeluarkan untuk kebaikan. Fata amaltu, maka saya berpikir fi qouli ta'ala, dalam dawuhnya Allah Ta'ala, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu itu akan habis, dan apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal. Fabadzaltu mahsuli minat dunya liwajhillahi ta'ala fafarraqtuhu bainal masakin liyakuna zukhran li indallahi ta'ala. Karena apa yang ada di sisimu itu akan habis, dan apa yang ada di sisi Allah itu akan adalah langgeng atau kekal, maka sebisa mungkin saya itu badzaltu mahsuli, memberikan apa yang telah saya usahakan dari dunia itu untuk semuanya
dimaksudkan untuk liwajillahi ta'ala, agar mendapatkan ridhonya Allah ta'ala. Sehingga saya berikan kepada orang-orang miskin agar menjadi simpanan saya di sisi Allah yang itu sifatnya adalah abadi. Itu dawuhnya Imam Hatim yang ketiga. Yang keempat, al-faidatu ar-rabi'ah, inni ra'aitu ba'dal khalqi dhanna syarafahu wa izzahu fi kathratil aqwam wal asyair faltarra bihim. Saya melihat bahwa sebagian orang itu menyangka bahwa kemuliaan itu ada pada banyaknya pengikut. Kemuliaan itu berada pada banyaknya teman. Kemuliaan itu pada banyaknya banyaknya harta. Sehingga banyak dari mereka ini tertipu, kebujuk. Ada juga yang menganggap bahwa kemuliaan itu pada kasratil aulad, banyaknya anak. Faftakharu, sehingga mereka sombong dengan harta dan anak-anak yang dimiliki. Wa hasiba ba'dhum asyarafu wal izzatu fi ghasbi amwalin nas. Ada yang orang itu beranggapan bahwa kemuliaan itu berada pada ketika seseorang itu bisa mengambil harta orang lain, bisa berbuat zalim kepada orang lain. Kayak namaku bintul. Nah, itu kan bangga dengan bisa mengambil harta orang lain, bangga dengan ketika dia bisa mengalirkan darah orang lain. Fa'taqad ta'ifatun annahu fi itlafil mali wa israfihi wa tabdziri. Ada juga yang beranggapan bahwa kemuliaan itu, kehebatan itu adalah ketika seseorang bisa menghambur-hamburkan uang, bisa membuang-buang harta, menghambur-hamburkan uang. Maka dari itu wa ta'ammaltu fi qouli ta'ala, maka saya pun akhirnya berpikir demikian. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Fakhtartu at-taqwa wa taqattu annal Qur'an haqqun shadiq wa dhannuhum wa hisbanuhum kulluha batilun zaid. Nah, sehingga saya pun memilih bertakwa, dan saya meyakini dengan kebenaran Al-Qur'an, dan saya menganggap bahwa persangkaan mereka semuanya itu yang menyangka hal-hal yang tersebut di atas itu adalah kulluha batil zaid. Persangkaan mereka itu tidak tepat. Nah, yang tepat itu adalah yang keyakinan saya kepada kebenaran Al-Qur'an. Pun niki napa wasiatnya Imam Al-Hatim Al-Asam yang keempat. Pun Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan berkaitan dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Sekarang kaifiyatu sholatiha, bagaimana cara sholat Idul Fitri, Idul Adha itu? Ya rakaatani yusannu fihima, yang dilaksanakan dengan 2 rakaat, di mana 2 rakaat itu disunahkan diantaranya. Ayyukabbiro fir rakaatil ula sab'a takbiratin yaqinan baina du'a iftitah wa ta'awud, wa fir rakaatil tsaniyah khamsa takbiratin. Untuk rakaat pertama itu takbir sebanyak 7 kali. Rakaat yang kedua takbir sebanyak 5 kali, dan itu dilakukan antara doa iftitah dan ta'awud. Jadi moco takbir yang 7 dan 5 itu setelah doa iftitah. Yang untuk rakaat yang pertama itu setelah doa iftitah. Jadi mari
Allahu Akbar pertama nopo takbir takbiratul ihram terus maca kabiro, mari maca kabiro lagi takbir. Nah mari takbir sing pitu terus maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim terus bismillahirrahmanirrahim. Untuk rakaat yang kedua dilakukan sebanyak 5 kali. Kalau seseorang itu sudah terlanjur membaca ta'awudz, itu tetap disunahkan takbir. Tapi kalau sudah mulai wis kadung maca bismillah, maka tidak disunahkan takbir. Misalkan mari nopo doa iftitah terus a'udzubillahi minasyaitonir rajim yote takbir, itu langsung tetap disunahkan takbir. Tapi wis kadung a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim, wah itu justru tidak disunahkan takbir. Wis kadung nopo kadung maca bismillah atau sudah masuk ke Fatihah, maka tidak disunahkan takbir. Di takbir niki sunnahnya adalah sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah niku sunnah yang bila ditinggalkan tidak berpengaruh pada keabsahan sholat. Nah, ini cuma kadang-kadang orang itu ya akeh wong niku sing nganggep takbir 7 dan takbir 5 niku bagian dari rukun, dipadakno karo takbiratul ihram. Takbiratul ihram bukan rukun, tapi kalau takbir yang 7 dan 5 niku sunnah. Sunnahnya sunnah hay'ah. Nopo imam lali takbir itu karo ping 5 niku biasa, sering ya. Tapi biasa yo malih viral. Mulih mesti sing diomongno lek imam lali mesti imam lali. Biasa ngoten. Wani kula niku setiap kali arep ngimami napa salat Id niku mesti tak omongno dhisik. Mangke carane ngeten. Dadi takbir ping 7 kali ping 5 niki hukume sunnah. Umpama lali mboten dilaksanaken mboten napa-napa. Sak omonge ngono sik. Dadi niku amrih golek slamet. Sering kula niku kadang lali barang. Mungkin salat setahun pindho tegak lali ya. Pantes lali. Tahun imam ndek Malang ndek daerah Kucur niku. Malah Kudindau. Daun wakil. Nah, niku lali. Ya, tahu mari dek pundi dek tokol niku ya tahu lali. Ngono bare diprotes. Boten apa-apa. Karepe kon baleni boten sah kok. Aku baleni. Lah lek dibaleni iki mangke yo aneh-aneh. Wong barang sah kok dibaleni. Kecuali kalau memang rukunnya tidak terpenuhi, itu ya diulangi wong sah. Tidak ada alasan untuk mengulangi. Justru kalau mengulangi itu malah nanti tidak disyariatkan mengulangi, kecuali lenjan batal. Yang kedua, raf'ul yadaini fiha, mengangkat kedua tangan ketika takbir yang 7 dan yang 5. Ini sunnah hukumnya. Jadi misalkan takbir gak angkat tangan tetap sah. Baru di video di aliran baru gak angkat tangan kayak takbir. Nah, angkat tangan itu juga hukumnya sunnah. Bahkan takbiratul ihram itu gak angkat tangan gak apa-apa. Itu rasa-rasa Allahu Akbar itu tetap sah. Karena angkat tangan juga hukumnya sunnah. Yang menjadi rukun itu adalah Allahu Akbar-nya. Terus yang ketiga, al-jahru fiha lil imami wal ma'mumi wal munfaridi. Untuk membaca ketika membaca takbir itu disunahkan jahar, banter, baik bagi imam, makmum maupun orang yang sholat sendiri. Terus yang keempat, ya, makmum, imam maupun sholat yang sendiri. Jadi sholat Id itu sendiri boleh. Ayyakula baina kulli takbirataini al-baqiyatis sholihat, disunahkan
di antara takbir itu membaca baqiyatus sholihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus yang kelima, ayyad'a yumnahu ala yusrahu tahta sadri baina kulli takbirataini, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada di setiap kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Taruh di tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada. Bawah dada. Terus kemudian wasru takbirati bita'awud, menggandeng atau menyambung takbir dengan ta'awud tadi. Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Itu diwasol. Terus kemudian ayyaqra'a fihi ma suratai qaf waqtarubatis sa'ah. Di surat Qaf ambil surat Qiyamah, iqtarubatis sa'ah. Atau surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah, Sabbihisma ambil hal ataka hadithul Ghasyiyah. Itu surat yang dibaca, yang disunnahkan. Di sholat Id itu bisa dilakukan jamaah, bisa dilakukan sendiri. Terus sekarang kesunahan khutbah, sekarang masalah khutbah. Yusannu idza kanat as-shalatu jama'atan ayyaktuba ba'da khutbataini khutbatayil jumu'ati. Disunnahkan ketika sholat Idnya dilaksanakan dengan jamaah, disunahkan untuk berkhutbah setelah sholat setelahnya dengan dua khutbah. Setelahnya dengan dua khutbah seperti khutbahnya Jumat. Jadi seperti khutbahnya Jumat. Kalau khutbah Jumat itu dilaksanakan sebelum sholat. Kalau sholat Id itu setelah sholat. Nah, setelah sholat ini dengan khutbah Jumat di dalam rukun dan sunnahnya, tapi tidak di dalam syaratnya. Di rukunnya khutbah podo, sunnah-sunnahnya khutbah itu sama, tetapi syaratnya tidak sama. Nopo? Berdiri tidak menjadi syarat. Menutup aurat, artinya misalkan terbuka auratnya tetap sah. Misalkan imamnya gak suci, itu juga sah. Misalkan imamnya di tengah-tengah khotibnya di tengah-tengah khutbah moro-moro orang tuh tak tuh rame, seneng harus singkrumu, itu tetap sah khutbahnya. Dan julus bainahuma, duduk di antara dua khutbah itu juga menjadi tidak menjadi syarat. Jadi masih gak duduk di antara dua khutbah itu tetap sah. Dan wa idza shalla munfaridan fala yaktubu, kalau sholatnya itu sendiri ya tidak perlu khutbah. Sopo sing khutbahi mau sholat ijen, mesti imami dhewe, wis karo jamaahe, mari ngono khutbah. Ya ora apa-apa wong ki latihan kok, Pak. Engko lek sawaya kon imam iki wis iso ngono. Ya lek khutbahnya itu latihan gak apa-apa. Karena boleh kan khutbah hukumnya sunnah. Ayat selisa qablahuma jalsatan khofatan biqadri julusi lil adani fil jumu'ah. Sebelum khutbah itu disunahkan untuk duduk sebentar, seukuran duduknya khotib sebelum khutbah, untuk mendengarkan azan di dalam sholat Jum'ah. Kan biasanya saat durunge sholat saat durunge khutbah niku lah imam logo dengan mimbar terus diadzani, azan. Nah, sama ketika sholat Id itu sunnah untuk duduk dulu. Duduk biasanya lungguh
lungguh ngenteni napa jenenge Bilal. Nah, ini lek kene di masjid biasa ono Bilal salat Id. Nah, itu kan biasa kan lungguh sadurunge mulai khutbah. Terus bener. Ayak buro fil iftitahil ula tis'an wilain wa fitihatahitaniyah sab'an wilain. Untuk khutbah yang pertama itu disunnahkan membuka dengan takbir sebanyak 9 kali. Untuk khutbah yang kedua sebanyak 7 kali. Terus yang keempat, ayat qura fi ma yaliku bil hali fa ta'arradu bi ahkami zakati fitri fi idhi wa li ahkamil udhiyah fi idiha. Terus ketika khutbah atau materi khutbah itu yang pas, disunahkan tuh yang pas. Untuk Idul Fitri maka sebaiknya menyampaikan masalah zakat fitrah. Untuk Idul Adha sebaiknya menyampaikan masalah kurban. Itu materi khutbahnya pun. Jadi khutbahnya itu sunnah, sehingga nah, ini yang sering jadi masalahnya Bu. Ketika riyoyone gak podo, riyoyone gak bareng, terus nopo jenenge kadang ada orang yang ditawari untuk khutbah di dua id, yang keduanya itu tidak bareng. Nah, ini oleh apa orang? Jadi misalkan ono riyoyone ono sing Rebo, ono sing Kemis. Lah iki ono sing tawari, tat jenengan disuwun khutbah ngimami riyoyo hari Kamis. Oh nggih. Menene ono sing nawari meneh, tat tegir iki riyoyone Rebo jenengan saged khutbah. Oh, saged. Lumayan oleh niku ya nopo hukumnya. Jadi untuk sholatnya tidak boleh diulang. Sholatnya itu tidak boleh diulang. Tidak, misalkan dia itu meyakini sing dina Rebo, nah berarti dia kudune sholatnya dina Rebo ngene. Lek misalkan dia misalkan dia Idul Fitri sering ya. Lah kan posone, misalkan posone terakhir dino, lek dia itu yakin misalkan dino Kemis. Lah dek ini kudune Rebo poso. Lah kok salat Id. Nah ini kan aneh. Kudune poso kok malah salat Id. Nah kan dia kan haram poso. Nah, terus lek misalkan di dek niku yakin riyoyone niku atau Rebo gitu ya, Rebo. Lah kok dek khutbah salat Id sing dina Kemis. Lah iki salat Id kok tanggal 2. Nah, kan aneh. Salat Id kudune tanggal 1. Nah niki nopo yang termasuk yang nopo tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Nah, sehingga ada yang menyiasati. Nah, ini tapi pangga ono solusi sing tetap mau. Tapi ini tidak pantas. Lek sampai konangan niki tidak napa ngilangi muruah. Nah, ngilangi muruah. Oh, jan napa ustaz napa sing diuber nggih. Iki wis gak tepak niki. Niki pamali cara wong Jawa Barat. Napa ora pantes. Nah, ini tapi ada solusi. Ya, tapi ini sebaiknya jaraknya jauh. Jadi tidak diketahui sebaiknya lancar. Misalkan ono sing lakoni ngono sebaiknya tidak sampai jaraknya tidak sampai deket-deket. Yang deket-deket nanti muruahnya itu tidak terjaga. Nah, misalkan tetap ingin melakukan itu ya solusinya ada. Di antara solusinya itu ngeten.
Aku gelem khutbah tapi gak gelem. Aku iso khutbah tok ngimami gak iso. Ya kan. Sing siji ngimami, sing siji gak ngimami. Nah, iki oleh karena hukumnya khutbah sunnah. Wis koyo mau idhah. Nah, niku. Terus atau yang kedua, sholat Idul Fitrinya itu diniati sholat duha. Nah ini kena di usolli sunat duha, okay. Jadi sholatnya sholat id tapi niatnya sholat duha. Di sholat duha ngimami tengriku, misalkan dae niku yang yakinnya pada tanggal yang hari Kamisnya, dae sing ngimami dino rebone niku diniati duha. Nah, ini ngoten niku di antara solusinya. Di solusi sing dablek ngene. Jadi di solusinya itu ngimami khutbah tok tapi gak ngimami. Solusi yang kedua, dia sholat itu diniati sholat duha. Pun niku di antaranya. Terus yusanu at-tahni'ah bil aidi wa yadkhulu waqtuha fi idil fitri bi ghurubi syamsi lailatiha wa fi idil adha bi subhi yaumi arafah. Disunahkan tahni'ah. Tahni'ah itu yo semacam pesta dan seneng-seneng. Ketika hari raya niku. Nah, kapan masuknya? Waktu masuknya untuk Idul Fitri itu setelah terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Makanya biasanya malam Idul Fitri niku podo takbiran, oncoran, gitu. Itu nopo mulai masuk waktu seneng-senengnya itu. Kalau untuk Idul Adha itu pada subuhnya hari Arafah. Jadi lek riyoyone niku tanggal 10 kan, tanggal 10. Lah hari Arafah itu tanggal 9. Lah berarti ket wingine niku wis seneng-seneng. Niku lek Idul Adha. Jadi ket wingine wis seneng-seneng. Pun untuk sehotnya takbir baik niku Idul Fitri maupun Idul Adha niku disunahkan mengumandangkan takbir dengan melantangkan suara untuk laki-laki. Jadi untuk laki-laki, kalau perempuan tidak disunahkan. Nah, bahas sehotnya begini: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu yang sehot yang maktur diajarkan oleh Nabi. Di Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sehotnya. Terus Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asira, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Walau karihal kafirun. Yang ada di Quran itu walau karihal kafirun sama walau karihal musyrikun. Jadi sehingga tidak boleh ditambah-tambahi. Tidak boleh tambahi walau karihal munafikun, walau karihal mujrimun, ini tidak boleh. Pokoknya dibatasi hanya walau karihal kafirun. Kalau mau berkreasi sing oleh mek walau karihal musyrikin. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, itu sehot yang diajarkan Nabi. Namanya yang maksud. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu sehotnya. Pun takbir itu ada dua macam. Takbir mursal sama takbir muqayyad. Takbir mursal sama takbir muqayyad.
Kalau takbir mursal itu takbir yang tidak takbir yang tidak ada ketergantungan dengan sholat, nggak ada ketergantungan dengan sholat. Maka seorang itu diperbolehkan kapanpun takbir di setiap waktu pada hari baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu takbir yang mursal. Yang kedua, kalau waktunya takbir mursal, ya takbir yang sebutnya takbir tadi ini Bu, itu sebut seperti itu boleh. Jadi misalkan mari maghrib, itu dimulai sejak terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Jadi mulai maghrib itu takbiran. Jadi tidak mengikuti pada waktunya sholat. Jadi mulai mari maghrib terus takbiran sampai mari sampai jam 11 bengi. Itu namanya takbir yang mursal. Sampai kapan? Sampai ikhrami bis sholat. Sampai takbir sadurunge takbiratul ikhram untuk sholat Idul Fitri. Nah, itu namanya takbir yang mursal. Nah, kalau muqayyad itu adalah takbir yang dikumandangkan setelah setiap selesai sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, baik sholat ada maupun sholat qadha, meskipun sholatnya itu sholat jenazah. Nah, dan ini wayakunu fil adha faqat, ini hanya untuk di sholat Idul Adha. Nah, kapan waktunya? Li ghairi hajin, untuk selain orang yang haji itu mulai subuhnya hari Arafah. Jadi biasanya kan takbir Idul Adha itu mulai kapan? Malam riyo gitu. Nah, ternyata Idul Adha itu takbirnya mulai wingi subuh. Misalkan saiki tanggal 10 hari raya Idul Adha itu takbir mulai wingi, mulai subuhe dina Arafah. Jadi mulai tanggal 9. Sampai kapan? Sampai asar akhir hari tasyrik. Jadi sampai tanggal asar tanggal 13. Nah, untuk jamaah haji itu takbirnya itu mulai duhur pada hari nahar. Jadi mulai duhur pada tanggal 10 sampai subuh terakhir hari tasyrik. Fa in tahallala kabbara hatal asr. Kalau dia tahallul maka takbirnya sampai asar. Ini kalau orang yang masih ikhram maka sampai subuh pada hari tasyrik. Kalau dia tahallul itu sampai asar, bukan sampai subuh. Pun mohon masalah takbir pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Pun kalau pertanyaan ya. Al-Fatihah.